Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana kelompok kami sendiri terdiri atas saya sendiri, Elsa Sabila Lolita, dan ada teman-teman saya yang lain seperti Adila Mutiara Paza, Abita Rido Pratama, Anissa Nadia Haira, Sepia Amanda Mukhtar, Yohana Anastasia, Rifki Muhammad Akbar, Rio Wicaksono, terus ada Floriano Nugroho, dan ada Mas Nifar Kurata Ayun. Jadi di sini kami membahas tentang krisis identitas nasional dalam dunia pendidikan di Indonesia. Selanjutnya penjelasannya akan dijabarkan atau dibacakan oleh teman-teman saya yang lainnya. Krisis pendidikan nasional merupakan masalah yang krusial yang dapat mengganggu generasi penerus bangsa dari segi pendidikan. Krisis berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti sesuatu hal yang berbahaya atau sesuatu hal yang suram yang terkait dengan berbagai bidang seperti ekonomi, moral, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian, identitas nasional memiliki arti manifestasi dari nilai luhur yang terkandung dalam suatu bangsa yang menjadi ciri khas dari bangsa tersebut. Kemudian, dapat kita tarik pengertian secara garis besar mengenai krisis identitas nasional dari segi pendidikan di Indonesia, yaitu masalah yang dapat mengganggu nilai-nilai luhur yang terkandung dalam bangsa Indonesia yang diserang dari segi pendidikan. Contohnya, seperti ada dekadensi moral, kemudian ada kurang update-nya tenaga pendidik dalam memberikan materi terhadap anak muridnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai krisis identitas nasional akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi di sini kita akan membahas tentang krisis identitas nasional dalam bidang pendidikan Indonesia. Sebelum kita membahas krisis identitas nasional, kita harus tahu dulu nih apa sih identitas nasional itu. Jadi menurut Kuntawi Bisono, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa dengan ciri khasnya yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Kemudian, menurut Dean Amix dan Sandra Hawley, nation state adalah suatu bangsa yang mempunyai bangunan politik seperti ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial, pemerintah yang sah, dan pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, menurut Kurniatmante Suprapto Wiro, secara hukum, peraturan tentang kewarganegaraan merupakan suatu konsekuensi langsung dari perkembangan nasionalisme. Jadi, apa itu identitas nasional? Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Identitas nasional Indonesia terbentuk oleh beragam unsur, yaitu unsur fisik dan juga unsur non-fisik. Salah satunya yang melekat pada bangsa Indonesia adalah sebutan suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan suatu bangsa Indonesia ini tercermin pada Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada simbol nasional burung Garuda dengan 5 simbol yang mewakili sila-sila pada dasar negara, yaitu Pancasila. Kemajemukan ini merupakan perpaduan dari bermacam-macam unsur yang menjadi inti identitas Indonesia itu sendiri. Inti identitas nasional Indonesia itu sendiri yaitu sejarah, agama, kebudayaan, suku, dan bangsa. Baiklah, selanjutnya secara sosiologis. Identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut, terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh NKRI.
Baiklah, selanjutnya itu bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Dijelaskan dalam buku Rasmawati dan Hasanul Mulkan yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 2020. Dijelaskan di sana identitas nasional bangsa Indonesia sendiri. Yang pertama yaitu mengenai bahasa nasionalnya itu bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu merah putih dan lagu kebangsaan itu Indonesia Raya. Lambang negaranya yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, lalu dasar falsafahnya yaitu Pancasila, konstitusinya itu UUD 1945, kemudian bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Selanjutnya mengenai jati diri, menurut Hardodo Hadi, jati diri sendiri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sendiri sebagai jati diri bangsa lebih dikenal sebagai kepribadian, yaitu sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan sebagai rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Sebagai sikap dan perilaku, maka ia dapat teramati dan dinilai sebagai apakah jati diri bangsa. Contoh kasus yang dapat dijumpai di masyarakat saat ini mengenai krisis identitas nasional dapat dilihat dari kehidupan remaja yang lebih mengarah ke budaya barat, di mana dalam hal berpakaian, remaja saat ini lebih memilih untuk berpakaian lebih mini. Padahal hal tersebut itu sangat bertentangan dengan kultur budaya yang ada di Indonesia, yaitu kultur budaya timur yang lebih sopan. Nah, hal tersebut ini sangat dipengaruhi oleh pengaruh budaya lain, pengaruh budaya luar yang menganggap bahwa dengan gaya berpakaian seperti itu akan terlihat lebih gaul dan ngetren. Padahal sangat bertentangan dengan kultur budaya yang ada di Indonesia. Penyebab utama dari krisis identitas nasional adalah karena adanya pengaruh globalisasi yang menyebabkan terkikisnya ciri khas atau jati diri bangsa yang disebabkan oleh perkembangan zaman maupun budaya asing. Nah, masyarakat Indonesia sendiri sudah bingung bagaimana jati diri Indonesia yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia sudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang tidak sejalan dengan budaya asli Indonesia. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terkait slide nomor 9 untuk solusi dari krisis identitas nasional yang disebabkan oleh pengaruh buruk globalisasi. Yang pertama ada menanamkan kesadaran diri dari masyarakat. Hal ini dinilai penting karena upaya apapun untuk mengurangi dampak dari krisis identitas nasional, jika kesadaran dari masyarakat belum terbangun, maka hal tersebut akan sulit dan akan sia-sia. Yang kedua ada mengembangkan rasa nasionalisme. Yang ketiga ada pendidikan bela negara. Yang keempat ada pelestarian budaya, dan kelima ada menanamkan cinta budaya sendiri. Dari poin kedua sampai poin kelima itu semuanya berkesinambungan. Hal tersebut dikarenakan dengan ditanamkannya dasar-dasar terkait bela negara dan nasionalisme, mereka dapat mengenali jati diri bangsa ini, serta dengan pelestarian budaya dan menanamkan cinta budaya sendiri. Hal tersebut dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan bagi masyarakat Indonesia, sehingga mereka lebih mengetahui nilai-nilai yang ada dalam bangsa ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Dan jika ada salah kata dan perbuatan kami, mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.